Perkenalkan, saya Resti Agustina. Saya merupakan arsiparis ahli pertama di BP 3KP Jawa 2. Perkenalkan, nama saya Starisma Diwijaya, penempatan UJT di Balai P3KP Jawa 3. Perkenalkan, nama saya Palupi Dwi Kuntari. Saat ini saya ber-UJT di BP3KP Jawa 4. Perkenalkan, nama saya Sagita Reskia Bayu Chandra Kirana. Saya sekarang OJT di BP3KP Nusa Tenggara 1. Perkenalkan, nama saya Enamita. Jafung saya arsiparis ahli pertama. Saat ini saya OJT 2 di BP3KP Nusa Tenggara 2. Hal pertama yang dilakukan adalah melakukan identifikasi isu. Isu yang pertama adalah masih lemahnya perlindungan terhadap konsumen perumahan. Regulasi perlindungan konsumen perumahan saat ini belum memadai karena tidak ada lembaga pengawas khusus yang independen, sehingga pengawasan bergantung pada internal kementerian. Kelemahan perlindungan ini menghambat akses MBR terhadap hunian layak. Isu yang kedua adalah keterjangkauan bagi MBR. Dua masalah utama yang dihadapi MBR adalah tidak lolos verifikasi kredit, di mana calon pembeli gagal memenuhi syarat administratif dan finansial dari bank atau lembaga keuangan. Dan yang kedua adalah ketidakmampuan membayar cicilan, yang seringkali dipicu oleh fluktuasi ekonomi, kenaikan biaya hidup, atau ketidaksesuaian tenor dengan siklus pendapatan. Isu ini tidak hanya menghambat akses kepemilikan rumah, tapi juga memperburuk ketimpangan sosial di mana MBR terjebak dalam siklus sewa rumah mahal atau tinggal di permukiman kumuh. Isu yang ketiga adalah ketidaksinkronan data terkait jumlah rumah tidak layak, kawasan kumuh, serta penerima bantuan. Kementerian Perumahan dan Kawasan Pemukiman mengelola berbagai program seperti Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya atau BSPS, Penanganan Pemukiman Kumuh, dan Program Pembiayaan Perumahan untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah atau MPR. Namun, dalam pelaksanaannya, terdapat perbedaan atau ketidaksinkronan data antara data yang ada dengan kenyataan di lapangan. Isu yang keempat adalah sulitnya pendataan calon penerima BSPS. Program BSPS bertujuan membantu masyarakat berpenghasilan rendah atau MBR agar dapat memiliki atau memperbaiki rumah layak huni melalui bantuan stimulan dari pemerintah. Namun, pelaksanaannya sering muncul kendala dalam pendataan dan penetapan calon penerima bantuan yang benar-benar memenuhi kriteria MBR. Kami menggunakan teknik APKL. Teknik APKL merupakan metode penilaian untuk menentukan kelayakan sebuah isu. Terdiri dari 4 kriteria, yaitu aktual, problematik, kelayakan, dan layak. Dari isu yang kami kaji, hasilnya menunjukkan bahwa isu ketidaksinkronan data memperoleh skor tertinggi, yaitu 20. Isu ini kami pilih karena bersifat lintas sektor dan berdampak besar terhadap ketepatan sasaran program perumahan. Data yang tidak terintegrasi antar instansi menyebabkan duplikasi dan hambatan penyaluran bantuan. Melalui analisis ini, kami berfokus pada upaya memperkuat sistem satu data perumahan. Data yang akurat bukan hanya sekedar angka, tapi arah bagi kebijakan yang berdampak pada masyarakat. Setelah dilakukan penapisan isu, maka isu ketidaksinkronan data terkait jumlah rumah tidak layak huni, kawasan kumuh, serta penerima bantuan dipilih untuk dilakukan analisis akar masalahnya menggunakan fishbone. Akar masalah yang pertama yaitu permasalahan pada sistem dan teknologi. Diketahui bahwa sistem terfragmentasi atau data rumah tidak layak huni, kawasan kumuh, dan penerima bantuan tersebar di berbagai aplikasi yang tidak saling terhubung. Lalu, tidak adanya integrasi antar aplikasi, sehingga masing-masing instansi menggunakan sistem sendiri tanpa interoperabilitas. Yang kedua yaitu permasalahan pada sumber daya manusia, seperti minimnya pemahaman teknis dan kurangnya pemanfaatan GIS atau sistem informasi geografis. Ketiga, yaitu permasalahan pada metodologi, seperti indikator tidak seragam atau definisi rumah tidak layak huni dan kawasan kumuh berbeda antar instansi. Sehingga data yang diberikan tidak sama. Lalu, updating data lambat karena data tidak diperbaharui secara berkala sehingga tidak mencerminkan kondisi terkini. Dan yang terakhir adalah masalah kelembagaan. Karena tidak adanya mekanisme terpadu untuk menyatukan data dan program, maka terjadi lemahnya sinkronisasi antar kementerian.
Lalu, tidak ada forum validasi lintas sektor sehingga tidak ada wadah bersama untuk menyepakati data dan sasaran program. Setelah kita menelusuri akar permasalahan ketidaksinkronan data, mulai dari fragmentasi sistem, perbedaan metodologi, hingga lemahnya koordinasi lintas lembaga, maka pertanyaan selanjutnya adalah apa yang bisa kita lakukan secara cerdas dan kolaboratif untuk memperbaikinya. Gagasan kreatif pemecahan isu yang pertama adalah platform terintegrasi berbasis GIS untuk data mikrospasial, membangun dashboard nasional yang mengintegrasikan data BPS, Kementerian Sosial, dan pemerintah daerah menggunakan Geographic Information System atau GIS untuk pemetaan kawasan kumuh secara visual agar terpetakan secara akurat. Gagasan kedua adalah Smart Training, mengadakan pelatihan micro-learning bagi pegawai, TFL, dan pemerintah daerah terkait verifikasi lapangan dan input data digital, sebagai bagian dari upaya memperkuat integrasi dan akurasi data perumahan nasional. Lalu, adanya gagasan penyusunan SOP pendataan dan indikator nasional menciptakan kerangka tunggal antar instansi sehingga pendataan menjadi terstandarisasi, memungkinkan cross-verification real time, dan peningkatan akurasi. Setelah gagasan kreatif pemecahan isu, maka dilakukan analisis alternatif solusi dengan menilai 3 aspek utama, yaitu efektivitas, kemudahan, dan efisiensi. Berdasarkan hasil penilaian, berikut 3 gagasan yang kami kaji. Yang pertama, platform terintegrasi berbasis GIS untuk data mikrospasial. Gagasan ini memperoleh nilai tertinggi, yaitu 11 poin. Solusi ini dinilai efektif dan efisien karena mampu meningkatkan akurasi data, memperkuat koordinasi antar instansi, serta mempercepat pengambilan keputusan berbasis lokasi. Dengan dukungan sistem geospasial, kebijakan dan perencanaan program perumahan dapat dilakukan lebih tepat sasaran. Gagasan yang kedua yaitu Smart Training Microlearning bagi pegawai, TFL, dan pemerintah daerah. Alternatif kedua memperoleh nilai 10 poin. Program ini dinilai efektif dalam peningkatan kapasitas SDM dan akurasi input data digital. Namun, dari sisi efisiensi, program ini masih memerlukan waktu, sumber daya, dan perencanaan berkelanjutan sehingga penerapannya perlu dukungan sistem pembelajaran yang fleksibel dan berkelanjutan. Gagasan yang ketiga yaitu penyusunan SOP pendataan dan indikator nasional yang seragam. Alternatif ketiga memperoleh nilai 9 poin. Upaya ini cukup efektif dalam menyamakan persepsi dan standar antar instansi, tetapi dinilai kurang efisien karena membutuhkan koordinasi lintas lembaga yang kompleks. Tanpa dukungan sistem digital yang terintegrasi, dampaknya masih terbatas terhadap percepatan perbaikan data. Kesimpulannya, dengan menilai 3 aspek utama yaitu efektivitas, kemudahan, dan efisiensi, maka alternatif terbaik adalah pengembangan platform terintegrasi berbasis GIS untuk data mikrospasial, karena memiliki skor tertinggi dan memberikan dampak paling signifikan terhadap peningkatan akurasi dan efisiensi pengelolaan data perumahan nasional.